Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pro dan kontra di kalangan bermunculan. Lagi-lagi publik pesimis pelaksanaan pemilu bisa berjalan netral. Dan apakah langkah ini menjadi bagian untuk mendukung salah satu pasangan calon? Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi itu merespon kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Gayung bersambut, pro dan kontra di berbagai kalangan pun bermunculan. Presiden itu luar biasa. Sistem kita sistem presidensial. Ya, demokrasi yang kita jalankan ini menjalankan sistem presidensial. Artinya presiden memiliki otoritas paling tinggi di bidang eksekutif. Dalam perspektif birokrasi ya, bahwa birokrasi itu karakternya itu sangat top down. Sangat hierarkis gitu ya. Mulai nasional, provinsi, kabupaten, kota, turun kecamatan, desa, kelurahan. Nah, itu birokrasinya panjang. Nah, birokrasi yang hierarkis seperti itu butuh role model, butuh kebijakan yang jadi panutan. Jadi sekali presiden mengatakan tidak apa-apa, karena jabatan politik, jabatan pemerintahan itu bisa, iya. Tapi birokrasi kita wassalam, akan terkotak-kotak, akan partisan, gitu ya. Konteksnya mungkin Pak Presiden ingin memberikan awalan, bahwa kalau nanti, gitu ya, Pak Presiden harus turun gunung gitu, ikut kampanye, ikut tentu gitu ya, mendukung satu pasangan calon tertentu, nggak mungkin tiga-tiganya didukung kan, jadi salah satu saja gitu, itu berarti sudah ada awalan gitu ya, jadi diberikan introduction oleh Pak Presiden ini. Pemilu yang legitimate dan juga kredibel, untuk menghasilkan pemimpin yang legitimate dan kredibel. Legitimate kan kaitannya sama hukum. Kredibel kaitannya sama etika, kepatutan, dan kepantasan. Jadi kita tentu saja berharap kita akan memilih mendapatkan pemimpin yang memenuhi kedua-duanya. Kredibel tapi juga legitimate. Nah, prosesnya itu yang harus kita perhatikan. Nah, sebetulnya kita masih berharap lah. Presiden memang mengatakan bahwa apa yang disampaikan kemarin itu memang secara hukum atau secara legal ya dimungkinkan. Tapi kan belum tentu dieksersis oleh yang bersangkutan. Nah, kita bisa berharap ke depan Presiden ini tidak mengeksersis ya, kewenangan legalnya untuk melakukan pemihakan, apalagi berkampanye. Karena kalau berkampanye ini kan masalahnya kan bukan kampanye yang istilahnya itu crossing kan. Beliau kan sebenarnya berasal dari salah satu partai. Nah ini kan kaitannya kalau dia berkampanye ke salah satu pihak yang masih ada kaitan kekeluargaan, ini jadi persoalan kan. Nah jadi yang kita khawatirkan sebetulnya bukan hanya masalah perangkat negara ya, tapi juga masalahnya adalah influence. Tadi Bu Siti mengatakan yang namanya leadership itu kaitannya dengan influence. Ini yang lebih kita khawatirkan. Nah sekarang kalau kita melihat pimpinan tertinggi atau panglima tertinggi TNI itu kan presiden. Kalau kita minta TNI harus netral, Polri harus netral, pimpinan tertingginya nggak netral kan jadi agak. Banyak yang menyangsingkan presiden bisa netral dalam Pilpres kali ini, dan belum lagi soal penggunaan fasilitas negara. Memang presiden mempunyai pilihan yang dijamin undang-undang, dan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu pun menyebut pernyataan presiden tidak melanggar undang-undang. Akhirnya terbuka ya, bahwa apa yang kami duga mulai dari skenario MK ya, yang dulu kan kemarin nggak ngaku tuh, ini nggak ada, kami nggak tahu, itu anak muda yang ngajuin. Kan udah terbuka lebar bahwa sebenarnya Pak Jokowi dibalik ini semua. Yang kedua, kami menduga ini kayaknya surveinya nggak naik-naik ini, ya kan, sehingga Pak Jokowi harus turun tangan. Karena kalau kita bilang, kan selalu di framing, Pak surveinya bagus ya. Padahal Pak Prabowo Sandi dulu lawan Pak Jokowi itu udah 47%. Gibran masuk malah turun sekarang 43%, 44%. Jadi artinya sebenarnya yang didukung Pak Jokowi ini mobil mogok susah gitu loh.
Sehingga Pak Jokowi harus menurunkan bansosnya lah, ya, harus menurunkan harga dirinya mungkin untuk supaya mendorong supaya ini jadi. Padahal sebenarnya yang paling mudah didorong itu Pak Anies atau Mas Ganjar gitu loh. Karena nggak punya masa lalu, nggak punya sejarah kelam gitu ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi ini berisiko. Pertama, keamanan kepala negara. Kalau dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara, bagaimana nanti keselamatannya? Siapa yang tanggung jawab? Ya. Yang kedua, harga dirinya. Bagaimana mungkin dia pernah menyerang Pak Prabowo loh? Sebagai mempertanyakan integritasnya, mempertanyakan lahannya, mempertanyakan keberpihakannya pada perempuan, mempertanyakan integritasnya kepada korupsi. Lalu dia akan menjilat ludahnya sendiri sebagai presiden. Kalau Samara sama Grace itu mungkin dia belum jadi pejabat publik, tapi ini seorang presiden, gitu loh. Jadi kami menduga bahwa ini ada masalah dengan surveinya. Ya, survei berarti ya? Iya. Kalau itu sih buat kita kan sah-sah saja. Tapi begini, kalau kemudian semuanya mengakui bahwa secara hukum tidak ada masalah, ya kita harus akui juga sama-sama bahwa ini sebenarnya boleh-boleh saja dan tidak perlu dijadikan kontroversi. Tapi kalau kemudian muncul kegelisahan bahwa ini akan menimbulkan efek misalnya ketidaknetralan, ya kan? Akan menimbulkan, wah nanti camat-camat juga ikut nggak netral dong. Nanti kepala desa ikut nggak netral dong. Nanti ASN ikut nggak netral dong. Kalau begitu kita ubah aja aturannya. Presiden nggak boleh maju 2 kali. Kan kalau logika-logika seperti itu kan sama halnya dengan kalau misalnya ada capres incumbent, kemudian dia maju untuk masa jabatan yang kedua. Apa bedanya? Jadi kalau begitu kita ubah aja aturan. Kenapa ketika tahun 2019 tidak muncul isu-isu seperti ini, kalau tahun 2024 jadi masalah yang seperti ini. Padahal tahun 2019 presidennya Pak Jokowi, capresnya juga Pak Jokowi. Kurang bersatu apa gitu? Kalau soal eksistensi kurang bersatu apa dan nggak bisa dipisahkan itu. Pak Jokowi sebagai calon presiden dengan Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu nggak bisa dipisahkan. Kalau ini yang menjadi kekhawatiran para pengamat, ini yang menjadi kekhawatiran para akademisi, ubah aja aturannya. 1 periode aja kita jadi presiden gitu. Nggak boleh 2 periode. Jadi menurut saya ini dicari-cari lah. Tapi memang keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Gibran mendampingi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Pak Jokowi, keluarganya mulai dari Pak Jokowi diusung PDIP dua kali jadi wali kota. 1 kali jadi gubernur DKI Jakarta. 2 kali jadi presiden. Menantunya diusung jadi wali kota. Anaknya diwakil wali kota Solo. Lalu dia pindah, meninggalkan. Itu memang secara hukum nggak melanggar. Tapi etikanya di mana gitu loh. Makanya saya melihat ada 2 kesamaan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini. Sama-sama pernah menyakiti orang mendukungnya. Pak Prabowo 64 juta orang yang pernah mendukungnya, dia tinggalan begitu saja dengan alasan persatuan. Kalau persatuan dari awal, nggak usah jelek-jelekin dari awal, nggak usah nyerang-nyerang dari awal gitu loh. Kalau mau persatuan, nggak usah sampai orang banyak KPPS meninggal dunia untuk menyelenggarakan pemilu, ada pendukungnya yang tewas, baru bilang persatuan gitu loh. Harusnya dari awal persatuan, nggak usah jadi mau ikut kontestan kalau mau persatuan. Kalaupun persatuan, nggak usah ambil jabatannya, ya. Ayo saya dukung Pak Jokowi, saya minta maaf saya udah jelek-jelekin dia, tapi jabatannya diambil, lalu mengatasnamakan negara dan bangsa. Kalau mengungkit-ungkit itu Anies Baswedan harus kita hukum seperti apa gitu. Jadi menurut saya ini perdebatan-perdebatan yang kalau kita sih sudah meninggalkan itu. Ada urusan-urusan masa lalu ya biarin aja. Kalau urusan hari ini itu kan urusan kesepakatan politik. Ya. Pak Jokowi punya kesepakatan lebih bertemu kepentingan politiknya dan kesepakatan politiknya dengan Pak Prabowo. Ya kan? Anies Baswedan dulu berdarah-darah didukung oleh Pak Prabowo dengan luar biasa, kemudian meninggalkan Pak Prabowo juga. Walaupun pernah statement tidak akan pernah menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo, tapi kemudian dia khianati juga. Tapi kan akhirnya itu kita biarkan saja. Ya kita biarkan saja. Karena ini urusan kesepakatan politik. Anies Baswedan tidak bisa lagi bersepakat dengan Pak Prabowo, ya kita biarkan saja. Lagi-lagi, publik pesimis pelaksanaan pemilu bisa berjalan netral. Dan apakah langkah ini menjadi bagian untuk mendukung salah satu pasangan calon? Tim TV One mengabarkan.